dimiliki oleh Kaisang, oleh Gibran, karena semua iki teruntuk Butet ya wis tau jange meninggal jange bongkos jange kok itu koar-koar. Justru dipimpin Pak Jokowi itu bagus bila perlu Pak Jokowi, habis Pak Jokowi itu nanti Mas Gibran nanti Mas Kaisang, Mas Kaisang nanti Ijaretes. Itu lho sing bener ngono. Cocotmu sing pembenci Pak Jokowi ngoyo. Cocot bosok. Cocot bosok. Butet. Congormu lho wong Jawa ini, tapi congor dudu koyo akhlak wong Jawa. Telak banget ya. Wis tuwek, wis powel, kaplak wis. Suka mbone ancuk lho. Kancaku melu ngrungokno. Mbone ancuk nyenok. Kancaku sampe guyu lho, tononi. Mangkane ta wong iki wis dadi provokator ya kaya Butet ngene sing provokator. Itulah masyarakat yang begitu sangat gemes kepada Butet Kertarejasa, di mana dia mengatakan Butet itu sudah tua, harusnya dia berkaca. Bukan ucapannya seperti itu bukan ucapan orang Jawa yang tidak punya etika. Dan kenyataannya dipimpin oleh Pak Jokowi maju, maka masyarakat berharap agar nantinya dipimpin Gibran, kemudian nanti dipimpin oleh Kaisang. Begitu Mas Brau. itu dianggap tidak ganjil. Pertanyaannya, siapakah yang masih waras jiwa? Oke, sekarang gini aja ya, Pak Butet Kertarejasa yang terhormat. Kalau misalkan Anda itu mempertanyakan kewarasan jiwa, mereka-mereka yang tidak menganggap kecurangan-kecurangan pemilu yang Anda sebutkan itu merupakan sebuah keganjilan, maka pertanyaan itu akan saya balik kepada Anda. Ya, di manakah penalaran Anda dan sejauh manakah penalaran Anda dalam menyikapi kecurangan-kecurangan pemilu di 2024 ini? Kalau misalkan Anda berpedoman pada pengalaman bahwa sebelumnya Pak SBY itu menang coblosan suaranya di luar negeri dan akhirnya di dalam negeri juga menang, ya, dan berikutnya ada berdasarkan pengalaman Jokowi hasil coblosan suara di luar negeri menang dan di dalam negeri itu menang, dan ketika ukuran itu Anda pakaikan kepada Pak Ganjar, ketika Pak Ganjar di luar negeri itu menang menurut Anda, ya, dan keinginan Anda bahwa Pak Ganjar di dalam negeri harus menang berdasarkan pengalaman tadi, saya pikir ini adalah sebuah kesesatan dalam cara berpikir, ya. Karena apa? Di mana penalarannya? Di mana logikanya gitu? Apakah harus seperti itu? Apakah sudah seharusnya seperti itu bahwa ketika di luar negeri coblosan menang, di dalam negeri harus menang? Kan tidak seperti itu cara berpikirnya. Ya, Anda sudah dewasa, Anda sudah berkecimpung di dalam dunia politik bertahun-tahun, ya, dan Anda seorang budayawan, tentunya ya memang nggak ada hubungannya, tetapi paling tidak Anda sudah berkecimpung di dunia politik, apalagi sebagai kader PDIP, dan seharusnya Anda memahami hal-hal demikian. Itu nggak masuk akal gitu loh. Di mana logikanya? Di mana jalan pikirnya gitu ya? Kalau di luar negeri coblosan suaranya menang, di dalam negeri maka harus menang. Ya, beda ya. Harus. Apakah ada sebuah keharusan ketika di luar negeri Pak Ganjar itu menang, tetapi di dalam negeri itu dan di dalam negeri harus menang? Apakah ada sebuah keharusan untuk hal demikian? Dan Anda mempertanyakan kewarasan jiwa-jiwa mereka yang tidak menganggap kecurangan pemilu itu sebuah keganjilan. Sekarang gini aja Pak, ya, kalau Anda mempersoalkan kecurangan-kecurangan pemilu, pertanyaannya apakah Anda, partai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden Anda dan kelompok-kelompok Anda, orang-orang yang bergerak di belakang Anda di balik layar itu, apakah tidak melakukan hal yang sama? Apakah tidak melakukan kecurangan yang sama? Ya, itulah pendapat warga masyarakat yang mensekak mata Butet Kertarejasa yang mengatakan bahwa apabila di luar negeri menang, maka di Indonesia harusnya menang untuk Ganjar Pranowo. Dan ini juga ada seorang warga bernama Saiful Zaman yang mengkritik budayawan Kertarejasa, ya. Ngakunya budayawan tapi penjilat kekuasaan katanya. Ngakunya budayawan tapi kerjanya menjilat kekuasaan. Ini yang terjadi pada Butet Kertarejasa. Puisi dibalas puisi. Lira Al-Habsi. Cita-citanya ingin sekasta W.S. Rendra. Padahal martabatnya hanya sekelas pelakon sandiwara. Kalau masih terima pesanan puisi partai politik, pastilah bukan seniman otentik. Karena seniman itu pasti memiliki integritas, bukan yang memelas minta dibayar dengan harga yang pantas. Butet Kertarejasa bukan seniman. Butet dikenal hanya pelawak plagiat cara bicara para negarawan.
Butet bukan juga budayawan karena isi panggungnya sebatas lucu-lucuan. Puisi seniman pasti syarat terisi makna, bukan caci maki dan sumpah serapah. Kata budayawan pasti berisi keindahan, tidak berlumur hasutan dan kedengkian. Mantap. Wahai kawan, sampaikan pada Butet, jangan dikurang-kurangi dan jangan pula dilebih-lebihkan. Katakan saja apa adanya bahwa ia bukanlah seniman, apalagi budayawan. Katakan saja apa adanya bahwa ia hanya seorang pecundang yang bertahan hidup mengais derma dari menjual sejumput puisi murahan tanpa makna. Jakarta, 24 Juni 2023. Ya, mantap sekali ya kritikannya kepada Butet Kertarejasa, di mana Butet dikatakan sebagai pengemis atau ya pengemis pada penguasa ya, penjilat penguasa maksudnya begitu ya. Dan ini adalah tanggapan masyarakat yang waktu itu Butet menghina Gibran. Selamat pagi, Mas Butet. Gimana 2 hari ini? Ternyata apa yang diucapkan Mas Butet soal bagaimana seorang profesor membantai seorang anak dalam tanda kutip kemarin sore ternyata tidak terbukti. Dan malah sebaliknya, anak itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ini kan sebenarnya cuma peribahasa Mas Butet dari bahasa Jawa. Jan motan keno kiniro. Orang itu nggak bisa dikira-kira gitu. Apa yang kita kira kurang ternyata lebih. Apa yang kita kira buruk ternyata baik gitu. Makanya Mas Butet, kembalilah ke habitatmu sebagai seorang budayawan, bukan sebagai seorang petugas partai yang hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan, yang oleh guru kita disebut peradaban yang dangkal. Pulanglah. Itulah pendapat warga masyarakat yang mengatakan bahwa Pak Butet sadarlah, dikarenakan ya tidak pantas kalau Butet menjadi politisi atau petugas partai, dikarenakan petugas partai hanya mengenal kalah dan menang. Kalau budayawan punya budaya. Dan inilah puisi Butet Kertarejasa yang paling anyar, di mana menyinggung Gibran sebagai Samsul. Tahta Samsul. Ibu Suri sangat sedih menyaksikan anaknya jualan martabak. Sulungnya raja, kok tabungannya tipis, tak punya masa depan dan tak ada kursi untuk bertahta. Ketika tiba saatnya suksesi dan musim kompetisi, Ibu Suri dan suaminya menyiapkan segalanya. Pagi-pagi sekali, Ibu Suri datang membawa kursi karya suaminya yang hobinya main kayu. Lalu dia minta anaknya, Samsul namanya, untuk mencoba duduk di atasnya. Bagaimana, nak? Tanya Ibu Suri dan suaminya serempak. Nyaman, Ibu dan Bapak, jawab Samsul. Duduk di kursi buatan ayahnya, Samsul terbang ke angkasa sambil bersabda, "Tenang, tenang, semuanya tenang, saya sudah ada di sini." Itulah sindiran Butet Kertarejasa kepada Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo yang sekarang memenangkan Pilpres sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Sakit hati Gibran, maksud saya sakit hati daripada Butet Kertarejasa ini masih sampai sekarang, dikarenakan dulu dia sangat merendahkan Gibran. Namun demikian kenyataannya Gibran malah bisa melebihi Ganjar Pranowo yang merupakan capres kesayangan Butet Kertarejasa.